kelompok 2 yang berjudul Kehamilan dengan Riwayat Jantung. Perkenalkan, saya Melia, saya berperan sebagai dokter spesialis kandungan. Perkenalkan, saya Septiana Asiatul, saya sebagai bidang 1. Saya Alvina Stelingsi sebagai bidang 2. Saya Aulia sebagai pelawak. Saya sebagai suami. Perkenalkan, saya Tika sebagai istri dan ibu hamil. Selamat menyaksikan. Suami istri yang hendak memeriksakan kehamilannya, ibu bernama Ibu Santi dan suaminya yang bernama Bapak Hendra. Mereka segera menuju ke rumah sakit terdekat. Ibu Santi sedang hamil anak pertamanya. Usia kehamilannya menginjak 2 bulan. Lebih sesampainya di rumah sakit, ibu langsung ke pendaftaran, kemudian menunggu untuk dipanggil di ruang tunggu. Ibu Santi dan suami langsung menuju ke ruang pemeriksaan. Ibu pun akhirnya duduk di tempat duduk yang sudah disediakan dan perawat mengambil alat untuk pemeriksaan. Sambil saya cek suhunya ya Bu ya. Setelah selesai, perawat menyampaikan hasil pemeriksaannya. Ibu 110/70, ini nadinya 96 kali per menit, agak cepat ya Bu ya. Apakah Ibu ada keluhan? Ada Bu, saya keluhan sesak dada Ibu. Oh ya, Ibu nanti sebelum pemeriksaan nanti bidan akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Bidan pun dengan sigap langsung memberikan pertanyaan pada ibu. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Ini kehamilan keberapa Ibu? Yang pertama Bu, Yang pertama. Nah, untuk HPHT atau bayi pertama terakhir Ibu tanggal berapa Ibu? kayaknya tanggal 20 Juli 2023 Bu. Oh, baik, saya menghitung terlebih dahulu Ibu. Berarti ini untuk usia kehamilan Ibu memasuki 10 minggu atau sudah bulan ketiga. Sebelumnya bawa buku PIK atau buku KIA? Baik, coba saya lihat Ibu. Nah, baik Ibu, ini berdasarkan Ibu ada keluhan sesak diarea dada ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada mempunyai riwayat penyakit Ibu? Ada Bu, sebenarnya saya penyakit turun juga, penyakit jantung sih Bu, kebetulan dari ibu saya. Kalau penyakit riwayat lalu? Nggak ada. Yang lalu ada, sejak mungkin udah keturunan sih dari dulu. Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Nanti Ibu berbaring di bed atau tempat tidur ya. Monggo. Silakan Ibu, Bidan mengukur antropometri ibu dan kemudian melaporkan keadaan pasien kepada dokter spesialis kandungan. Gila ya Bu ya, normal. Silakan Bu turun. Ibu berat badan sebelum hamil berapa ya Bu? Berat badan sekitar 50 kilo Bu. 50 50 ke 52. 54 ya Bu ya, berarti naik sekitar 2-3 kilo ya Bu ya. Untuk tinggi badannya tadi berapa Bu? 164. 154. Ibu silakan tiduran terlebih dahulu. Saya akan cek bagian perutnya ya Bu ya, karena ini baru 10 minggu ya Bu ya. Silakan Bu. Permisi ya Bu ya, saya buka ini bajunya ya Bu. Masih teraba balotnya ya Bu ya. Ibu
Ibu tadi di depan ini Ibu merasakan rasa sesak ya Bu ya. Selain sesak nafas, apakah ada keluhan lain Bu seperti mual? Ada Bu, biasanya di pagi hari. Oh, di pagi hari ya Bu. Nanti langsung saja konsultasi ke dokter kandungan ya Bu ya, supaya lebih jelasnya nanti saya antar ke ruangan dokter spesialis kandungan ya Bu ya. Mari Bu, saya bantu Bu. Ayo. Udah selesai kan Bu? Sudah Bu. Saya antar ya Bu ya. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital, bidan mengantar ibu hamil dan suaminya untuk pindah ruang ke dokter spesialis kandungan yang tak berjarak jauh. Ibunya dok, ini rekam-medisnya. Baik Mbak, langsung dipersilakan masuk saja nggak apa-apa. Ibu silakan masuk. Silakan duduk di sini ya Bu. Silakan, selamat pagi Bu. Jadi Tika ya. Dan Bapak silakan duduk Pak. Makasih ya Dok. Baik Bu, saya dokter spesialis kandungan di yang praktek sekarang di tempat ini. Ibu dengan Ibu Tika betul? Iya betul. Ya. Ibu ini kehamilan anak yang pertama ya? Usianya sekarang 10 minggu ya? Iya. Ibu ini juga ada penyakit jantung ya? Ada keturunan dari ibu? Iya keturunan. Oh iya. Keluhannya kalau malam kadang sesak ya? Iya Bu. Oh, ya. Ada keluhan lain? Ada Bu, itu rasa mual Bu di pagi. Mual kalau pagi ya? Oh ya baik Bu. Sebelum kita mulai pemeriksaan, nanti kan saya akan melakukan tindakan pemeriksaan USG untuk memastikan kehamilannya ibu berada di dalam rahim atau di luar, karena kan masih 10 minggu, itu untuk mendeteksi kehamilannya di dalam atau di luar rahim ya Bu ya. Selanjutnya nanti kita akan memeriksa juga tentang penyakit jantung bawaan ibu ya Bu, pengaruhnya bagaimana terhadap kehamilan ibu, resikonya apa saja. Baik Bu, sebelumnya saya akan melakukan tindakan USG. Ini bisa berbaring dulu di tempat tidur. Bapak juga nanti bisa melihat waktu di USG ya Pak. Nanti saya akan menerangkan setelah selesai pemeriksaan USG. Ya. Mari Bu. Silakan Pak. Ya, makasih ya. Dok, ini untuk hasil USG-nya Oh ya. iya ya. Ya. Makasih ya Mbak Tina. Baik Ibu Tika dan Bapak sudah selesai tadi di USG ya. Gimana rasanya melihat janinnya? Senang banget Bu. Senang ya, dan juga jantungnya. Jadi hasil USG-nya Ibu dalam keadaan normal, hamilnya 10 minggu betul, sudah ada janinnya di dalam rahim ya. Di janinnya juga sudah ada detak jantungnya. Ya. Jadi kondisi kehamilan Ibu normal. Nah, sekarang Ibu punya riwayat penyakit jantung ya? Iya. Tapi sebenarnya saya takut kalau kehamilan. Oh iya, takut ya. Ibu juga pasti takut ya. Iya, Saya sebagai jantung terus hamil ya. Iya, tapi ada komplikasi terkait diabetes. Ya memang untuk ibu hamil dengan penyakit jantung itu komplikasinya memang ada dan relatif tinggi kalau tidak mendapat penanganan yang tepat ya Bu ya. Ini ibu masih termasuk dalam kelas 1 untuk penyakit jantung dan ibu hamil. Jadi kan ibu kalau malam sesak tapi bisa masih aktivitas biasa ya. Kalau istirahat terus hilang ya. Ya terus nafasnya juga tadi dihitung agak cepet ya waktu di depan itu ya. Nggak apa-apa sih, tapi masih dalam batas normal karena masih kurang dari 100. Jadi kalau dalam kondisi hamil sekarang, ibu harus mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi aktivitasnya jangan terlalu berat ya Bu. Kemudian selain beraktivitas yang ringan-ringan saja, ibu sebaiknya juga mengatur pola makan ibu ya. Jadi makan itu ya jangan makanan yang tinggi kolesterol Bu, seperti gorengan, cemilan, junk food seperti itu. Itu bahaya ya? Ya itu bahaya. Apalagi kalau sampai nanti nggak buat apa-apa, aktivitas apa terus sesak ya, itu juga bahaya. Ibu sudah sering periksa ke dokter jantung kan ya? Ya, sudah beberapa kali. Ya. Kalau mau periksa lagi ke dokter jantung kapan ya? Oh ya, jadi begini, ini kan ibu kan baru ditemukan kehamilan. Jadi kalau bisa sih segera secepatnya, karena ada beberapa obat yang kemungkinan kontraindikasi buat penyakit jantung dan juga ibu hamil. Jadi nanti ibu saya sarankan untuk segera periksa ke dokter spesialis jantung yang biasa ibu kunjungi. Oh iya. Ya, mungkin ya lebih cepat lebih baik. Sama diatur juga pola makannya, kemudian istirahat yang cukup. Ya, baik untuk mengurangi resiko itu, karena resiko kehamilan dengan penyakit jantung antara lain terjadinya keguguran Bu. Selain keguguran juga nanti bisa melahirkannya prematur anaknya. Ya seperti itu. Yang resiko yang paling besar
kematian pada janin, tapi kan kita nggak mengharapkan itu Iya, ya, gitu. semoga Semuanya juga. lancar ya. Baik, seperti itu ya Bu. Ini untuk sementara saya memberikan vitamin asal pola dulu ya, karena hamilnya masih 10 minggu. Nanti sama Mbak Alvina berbedanya ya. Iya. Kemudian direncanakan untuk ke spesialis jantung. Mungkin nanti di spesialis jantung dilakukan pemeriksaan rekam. Berarti kok ke dokter yang biasa aja ya? Iya, ke dokter yang biasa ibu kunjungi saja nggak apa-apa, tapi disampaikan juga kalau ibu hamil 10 iya. minggu, hasil USG-nya nanti ini dibawa. Oh iya. Seperti itu, paham ya Bu ya? Paham. Ya, semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih dok. Ya, teman-teman. Iya, baik Mbak Alvina sudah selesai ya Oh iya, Mbak. terima kasih dok. Terima kasih dok. Makasih ya. Mari dok. Mari Bu. Setelah berbagai pemeriksaan, Ibu Santi dan Bapak Hendra pulang ke rumah. Terima kasih telah menyaksikan